Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulau. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan menaikkan hati kita kehadiran Tuhan untuk menyembah Dia Allah yang kudus. Kita bersyukur setelah sekian lamanya, setelah beberapa bulan Tuhan izinkan kembali saat-saat mungkin tidak gampang saudara ya, masa-masa yang cukup sulit, namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang layak menerima segala pujian dari kita yang terbaik. Kita akan naikkan pujian ini hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
indah Yesus. Ini persembahan kami Tuhan. Hidup kami, apa adanya kami. Ini persembahan kami bagi Yesusku. Yesusku, Yesus kami yang terindah. Engkau terima kami apa adanya Tuhan. Kami bangga, kami diciptakan, kami dibuat, kami dibentuk oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini pun Tuhan, kami masih dibentuk seperti apa yang Engkau mau, apa yang Engkau kehendaki. Untuk Yesusku, terima Tuhan, terima Tuhan. Ini yang terbaik dari kami. Walaupun ada banyak kekurangan kami, tapi ini yang terbaik dari kami Tuhan. Segala pujian, mulut, hati, hidup kami, musik, semua Tuhan, kehidupan, pekerjaan, keluarga, bangsa ini Tuhan, buat Engkau dan hanya Engkau Tuhan yang memiliki segala-galanya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan dengarkan apa yang terbaik yang Engkau akan berikan buat kami untuk Engkau bentuk sedemikian hari demi hari Tuhan, menjadi serupa dengan Engkau, menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan dengar berita kebaikan, kebenaran, berita kemenangan Tuhan, berita kesukaan Tuhan buat kami. Kami akan terima dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekasih dalam Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan tanah hati kita, biar kita akan menerima benih-benih firman Tuhan yang akan tumbuh berbuah lebih lagi. Nah saudara, biarlah firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Kita akan berjalan dari kemuliaan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kita. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tak ada mujizat sertai tiap langkahku.
Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Sebentar kami mau siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kita pagi hari ini dalam rumah kita masing-masing. Mungkin kita belum bisa bertatap muka, tapi sekalipun kita berjauhan secara daging, tetap kita bersatu di dalam Roh Allah. Puji nama Tuhan. Kita akan lihat langsung firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Di sana dibuat sebagai tema untuk kita pada minggu pagi hari ini adalah siapa yang menabur akan menuai. Siapa yang menabur akan menuai. Saya akan baca dari firman Tuhan pada saat ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita di sini belajar daripada firman Tuhan. Dari tema ini dikatakan siapa yang menabur akan menuai. Menabur adalah menebar benih atau menanam benih yang harus kita usahakan supaya saat kita menuai, kita dapat menuai yang terbaik. Saudaraku, contohnya seorang petani menabur benih. Dia harus memilih benih yang harus ditaburkan, yang harus ditanam, yang terbaik, supaya menghasilkan panen. Pada saat penuaian tiba, dia menuai yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan menabur. Kata menabur ini identik dengan sesuatu usaha yang dilakukan seseorang. Usaha yang kita harus lakukan untuk kita membuat hasil sesuatu yang terbaik kelak pada saat kita memanen atau menuainya. Maka di sini ada dua hal mengenai menabur. Ada menabur secara jasmani, ada juga menabur secara rohani. Menabur secara jasmani saya contohkan tadi, seorang petani yang menabur benih itu bisa katakan secara jasmani, yang secara fisik kita dapat lakukan, ya. Ada juga menabur secara rohani. Menabur benih secara rohani seperti yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, atau menyaksikan bahwa kemurahan Tuhan yang besar di dalam hidupnya, supaya kelak menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain diberkati, orang lain dikuatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, di firman Tuhan ini datang dikatakan setiap orang yang menabur berusaha agar kelak hasil yang dikerjakannya dan dapat dituai dengan hasil yang sangat memuaskan. Untuk kita mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, kita harus
memilih benih yang terbaik, yang suatu saat kita akan menuai yang terbaik pula. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini firman Tuhan mengajar kita, dikatakan ayat yang ke-7 dari Galatia ini, dikatakan bagian B-nya, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menanam cabai, yang akan kita tuai adalah cabai. Atau kalau kita menanam padi, yang kita tuai adalah padi. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu kita menanam, waktu kita menabur benih itu, kita mengalami banyak proses, ya. Bisa juga datang hama, bisa juga kekeringan, bisa juga ada hal-hal yang lain. Tidak langsung berhasil dapat hasil yang terbaik. Tapi ini satu proses bagi seorang petani yang bertani, ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, tetapi dia tetap semangat, saudaraku. Ya. Karena suatu saat dia akan menuai, diharapkan satu saat dia akan menuai yang terbaik, karena dia sudah menanam yang terbaik. Di sini secara rohani dikatakan firman Allah, menabur secara rohani. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat setiap hari, setiap saat kita melangkah, saat kita bergerak, dan saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari dimanapun kita berada, dan apapun yang kita perbuat itu, dikatakan firman Tuhan di sini, saat kita menabur kebaikan dan kita akan menuai kebaikan pula. Tapi sebaliknya, jika kita menabur yang tidak baik atau yang jahat, kita akan menuai kebinasaan, kata firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai segala sesuatu yang kita lakukan, yang baik atau tidak baik, suatu saat kita akan menuainya. Jika waktunya sudah tiba, kita akan menuai. Jika kita menabur kebaikan, dan kita juga akan menuai kebaikan pula. Saudara, kita akan lihat di sini firman Tuhan ini di dalam Mazmur pasal 126 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Lihat saudaraku, jadi saat orang menabur itu tidak langsung dia dengan senang. Tapi di sini dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, berarti ada hal-hal yang membuat orang-orang itu mungkin dia merasa sedih, karena hasil yang ditanam atau hasil yang diusahakan itu tidak selalu memberikan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi walaupun demikian dikatakan di sini, sekalipun orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dan mereka suatu saat akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa, Pak? Asal mereka tetap kuat, semangat melakukan dalam satu pekerjaannya, dan hasilnya kelak, dan mereka harapkan bahwa Tuhan memberi yang terbaik di dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan ini sangat jelas. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang maju dengan menangis sambil menabur benih, saya katakan tadi, di dalam menabur, di dalam menanam itu tidak seterusnya
ada sukacita, kadang-kadang menderita, mengalami kerugian, mengalami banyak hal. Tapi di sini firman Tuhan, seorang yang berusaha melakukan sesuatu, baik itu enak atau tidak enak, sulit atau tidak sulit, sukar atau tidak sukar, tetap dia lakukan, hanya berharap kepada Tuhan, dan dia pasti akan menuai pada waktunya, pada saatnya, bersorak-sorai. Saudaraku, luar biasa. Di sini sangat-sangat luar biasa. Menabur tidak sembarangan. Menabur kebaikan, menabur kemurahan, menabur banyak hal-hal yang baik, supaya kita harapkan mendapatkan hal-hal yang baik pula. Saudaraku, lihat di sini dalam Mazmur ini, orang yang berjalan maju menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini harapan seorang yang menaburkan sekalipun sedih, susah, bahkan harus mengalami terik panas dan lain sebagainya. Dia katakan di akhir, di ujung dari pekerjaannya dikatakan mendapatkan hasil yang membuat dia bersorak-sorai, yang membuat dia sukacita, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini juga kita akan lihat firman Tuhan ini. Sana dikatakan ayat yang ke-7, apa yang ditabur itu akan dituai. Maka dari sini marilah kita menabur kebaikan, supaya kita akan tuai yang baik pula. Ada juga menabur dengan kasih, ada juga menabur dengan hal-hal yang lain yang mungkin saja bisa orang dengan benci, dengan banyak hal-hal yang jahat yang mereka kadang ingin lakukan. Tapi kita anak-anak Tuhan, mari tebarkan, tanam hal kebaikan, supaya itu membuahkan yang baik pula dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat satu hal di dalam firman Tuhan di sana, di dalam Matius pasal 6. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-26. Ya, saya akan baca untuk kita semuanya. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini satu pertanyaan bagi kita. Sering kali kita khawatir. Sebagai perikop di atas dikatakan hal kekhawatiran. Kita sebagai anak Tuhan, kita percaya. Mengapa diumpamakan Tuhan bagaikan burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, bahkan dikatakan tidak mengumpulkan makanan dalam lumbung-lumbungnya, tidak ada persediaannya, tapi mereka dipeliharakan oleh Tuhan. Ini mengenai menabur. Apalagi kita anak-anak Tuhan, ya. Apalagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan akan peliharakan. Gereja Tuhan akan dipeliharakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pekerjaan Tuhan dalam pelayanan Tuhan, Tuhan dapat mengadakan pertolongannya. Melalui apa? Taburan kasih, taburan materi. Melalui apa? Banyak hal, persembahan kasih, persembahan yang kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu pun mendatangkan hal yang baik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, di sini firman Tuhan sangat jelas. Tidak perlu khawatir, saudaraku. Keadaan seperti sekarang, mungkin di masa pandemi seperti ini, banyak kesukaran, banyak orang yang di PHK dan lain sebagainya, bahkan kehilangan pekerjaan dan lain-lainnya. Tapi
Tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan. Dikatakan burung di udara tidak menabur dan tidak menuai, tapi Tuhan peliharakan. Gereja kita pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan buka jalan. Saya melihat saudaraku, buktinya berapa hari yang lalu gereja kita dapat menjadi berkat bagi tetangga. Gereja kita menjadi berkat di tengah lingkungan, saudaraku. Buktinya Tuhan peliharakan. Menabur bagi tetangga, menabur untuk pekerjaan Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan di sana. Puji nama Tuhan, saudaraku. Terima kasih untuk hamba-hambanya. Terima kasih untuk jemaat yang berdonasi untuk hal itu. Ini yang Tuhan mau. Siapa lagi yang mau berdonasi lagi? Silahkan, saudaraku. Pekerjaan Tuhan supaya di dalam rumah Tuhan ada persembahan, ada makanan hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, ini sangat-sangat dibutuhkan. Kita melihat tadi, saudaraku, bagaimana dikatakan firman Tuhan ini burung-burung. Kita jauh dari burung-burung, saudaraku, dikasih Tuhan. Tuhan peliharakan, Tuhan adakan yang terbaik, dan Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup anak-anak Tuhan yang hidupnya selalu senantiasa berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang sangat-sangat kita perlukan di akhir-akhir ini. Ya, sekalipun di tengah kesulitan, di tengah-tengah banyak tantangan, Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan sampai saat ini kita sehat kuat. Kita dapat melakukan tugas kita. Kita melayani Tuhan. Kita melakukan tugas sehari-hari, aktivitas sehari-hari dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih. Kita bersyukur terus kepada Tuhan. Saudara, hal-hal inilah yang perlu bagi kita di akhir-akhir. Kita lihat, saudaraku, di sini firman Tuhan berkata, Bapa yang di surga memeliharakan saudara dan saya. Kalau kita memberi itu, pasti Tuhan akan melimpahkan berkatnya bagi saudara dan saya. Sebab dikatakan di ayat yang ke-8 daripada Galatia tadi. Mari kita baca kembali Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu. Apa ini artinya firman Tuhan ini? Dari dagingnya, menabur daging apa? Hal-hal yang tidak baik, yang tidak Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu kita harus singkirkan. Yang Tuhan mau minta dari hidup kita ini dikatakan, tetapi barang siapa menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Semua kita, tujuan hidup kita hanya satu, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus. Bagaimana kita supaya kita sampai ke sana? Kita melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Allah di sini dikatakan. Nah, itu firman Tuhan. Biarlah kita menabur di dalam roh. Artinya hal-hal yang dari roh Allah itu membawa dampak yang baik, membawa dampak yang positif, kebaikan, kemurahan, kesabaran. Ya, itu sesuai dengan kuasa roh, saudaraku. Itu yang mengandung kebaikan. Itu yang mengandung hal-hal yang dapat membawa berkat bagi orang lain. Saudaraku, sulit untuk dilakukan, tapi kita belajar daripada firman Allah. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, saya merasakannya, saudara.
Pertolongan Tuhan luar biasa, sangat dahsyat. Cara manusia kita tidak dapat berbuat sesuatu, tapi karena tangan Tuhan yang panjang yang menolongku, sehingga sampai saat ini luar biasa Tuhan peliharakan. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, dan Tuhan mencukupkannya. Saudaraku, banyak hal orang berteriak, banyak hal orang yang mengakhiri hidupnya, dan banyak hal orang yang harus stres. Tapi percaya, anak-anak Tuhan dikatakan Tuhan peliharakan. Anak-anak Tuhan tidak ada yang meminta-minta. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan sebab siapa menabur dalam daging menuai kebinasaan. Kita pilih yang mana? Kita memilih yang hidup yang kekal atau kebinasaan? Saya rasa tidak ada orang memilih kebinasaan, tapi semua ingin memilih hidup yang kekal. Bagaimana kita mencari dan bagaimana kita sampai kepada tujuan kita, yaitu hidup yang kekal itu kita berusaha mematikan daging kita. Tapi kita ingin supaya roh kita ini kita lebih tingkatkan di hadapan Tuhan. Jika waktunya Tuhan datang nanti kelak, dikatakan firman Allah, kita akan bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melihat saudara yang dikasih Tuhan. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang yang menabur dengan orang yang menabur dengan kecurangan, mereka akan menuai kebinasaan. Dalam Amsal, kita lihat dulu dalam Amsal pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-8. Saya akan baca untuk kita semua. Amsal 22 ayat yang ke-8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Kita camkan ayat ini. Orang menabur kecurangan menuai bencana. Saudaraku, mari pilih menabur di dalam Kristus. Pilih menabur kebaikan. Pilih menabur yang benih-benih yang bermanfaat, supaya dikatakan firman Tuhan kita beroleh kebaikan, kita beroleh berkat, dan kita dapat menuai suatu kelak dikatakan memuaskan. Hasilnya kita dapat menikmati dengan sorak-sorai, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, kita diajar supaya kita berbuat baik, ya. Menabur kecurangan akan menuai kebinasaan atau bencana, tapi tongkat amarahnya akan habis binasa. Tidak ada artinya. Untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, agar kita kelak menuai hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Untuk itu saudaraku, kita percaya firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Marilah kita menuai, mari kita memberikan, menabur di pekerjaan Tuhan. Kita yang belum bisa memberi, belum bisa menabur, mari kita berdoa supaya gereja kita pun diberkati Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan jamahan Tuhan, yang membutuhkan kasih Tuhan, kita berdoa dari tempat kita masing-masing supaya mereka juga Tuhan peliharakan, dan mereka pun menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini berlaku bagi setiap orang, baik itu orang baik ataupun orang yang jahat, baik itu yang menabur ataupun yang akan menuai. Karena firman Tuhan dikatakan siapa yang menabur yang baik akan menuai kebaikan pula.
Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menabur benih yang baik, supaya kita memperoleh hasilnya yang luar biasa, sesuai dengan yang kita inginkan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan ini saudaraku yang datang kepada kita mengingatkan kita kembali, supaya kita percaya bahwa Tuhan yang memeliharakan kita. Seperti saya katakan tadi, burung yang tidak menabur dan tidak menuai, Tuhan peliharakan lebih daripada itu. Manusia yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, semua jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahkan di dalam roh kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dalam nama Yesus mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk firman-Mu yang saat ini datang kepada setiap kami. Biarlah firman ini Tuhan menjadi renungan bagi kami, sebab kami tahu apa yang kami tabur dan itu yang pula yang kami tuai. Biarlah ajarkan kami menabur kebaikan, supaya kami menuai kebaikan dan hidup yang kekal kami peroleh ya Tuhan di dalam roh. Terima kasih Bapa Surga, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka ada saat ini, baik yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah sembuhkan mereka. Yang lemah berikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Yang terikat mereka Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan mereka, agar roh mereka Tuhan dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan kami yang ada di Menteng Pulo, berkati gereja kami, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, dan pekerjaan Tuhan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur bagi Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.